Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara pagi hari ini mengenai memahami nubuat. Kita akan lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes." Saudara, kata yang kita garis bawahi di sini adalah supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the things which must soon take place. Artinya dalam ayat ini sebenarnya bahwa Allah menunjukkan kepada Yohanes apa yang akan segera terjadi, yaitu orang pahami ini seberapa emergensi nubuat ini akan terjadi, seberapa segera nubuat ini terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Greek, ayat ini berkata bagian yang tadi yang saya garis bawahi, berkata hade genestai entache. Kita akan menelusuri hal ini untuk mengetahui apa sebenarnya maksud firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama. Kata pertama yang penting di sini, saudara, adalah kata day, yaitu sebuah kata kerja yang diterjemahkan sebagai kata harus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di sini bahwa keharusan nubuat yang disampaikan Allah kepada Yohanes adalah keharusan yang mutlak. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu yang berisi nubuat-nubuat itu, bahwa Tuhan katakan semua nubuat yang disampaikan oleh Yohanes dan disampaikan kepada hamba-hambanya melalui segala zaman itu harus terjadi. Bahwa bila Allah menubuatkan sesuatu melalui hamba-hambanya, maka nubuatan itu tidak pernah melenceng. Artinya firman Tuhan itu akan terjadi seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara, disinilah kita memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia kepada janjinya dan Allah yang selalu menjaga firman-Nya dengan detil. Di dalam Yohanes 10 ayat 35 dikatakan, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Scripture cannot be broken. Kitab suci tidak mungkin gagal. Semua yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya pasti akan digenapi. Ini memberikan kepada kita sebuah landasan bahwa apa yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya adalah kebenaran sebenar-benarnya, kebenaran yang absolut. Amin, saudara. Karena ini bukan buku dongeng, ini bukan buku cerita.
Ini bukan sebuah narasi yang boleh terjadi atau tidak boleh terjadi. Tetapi ketika Allah katakan di dalam firman-Nya, misalnya ketika kita baca dalam Wahyu 1 ayat 1 dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Jadi ada Allah di situ, ada Yesus di situ, ada Yohanes di situ, kemudian Yohanes meneruskan wahyunya kepada orang-orang di masa Yohanes dengan tujuan wahyu ini diteruskan sampai selama-lamanya di mana orang bisa membaca wahyu ini selama manusia hidup, dan dikatakan oleh Alkitab apa yang harus terjadi. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan apa yang harus segera terjadi. Kata segera ini akan saya bahas. Jadi memahami nubuatan Allah adalah nubuatan Allah ketika disampaikan keluar dari mulut Allah melalui hamba-hambanya, disampaikan oleh hamba-hambanya, tertulis melalui Alkitab, maka itu tidak mungkin gagal. Amin, saudara. Ini memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pasti. Engkau selalu berdoa, amin. Engkau selalu menyatakan amin kepada semua firman Tuhan. Amin itu ialah yakin dan pasti bahwa itu akan terjadi. Kalau Alkitab menulis begitu, maka apa yang ditulis oleh Alkitab tidak pernah gagal. Saya selalu mengatakan kepada kita bahwa Allah dan firman-Nya tidak mungkin dipisahkan. Kalau engkau mengasihi Allah, mengasihi Yesus, maka engkau mengasihi firman-Nya. Kalau engkau mengasihi Yesus dan tidak mengasihi firman-Nya, maka mengasihi Yesus itu hanya mengasihi di mulut saja. Mengapa, saudara? Karena Allah bekerja berdasarkan aturan-aturan yang dia sampaikan di dalam firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah firman yang pasti. Firman yang mempunyai ukuran. Firman yang tidak bertambah berkurang. Supaya kita mempunyai kepastian bahwa firman itulah yang akan dijaga Tuhan. Lalu ada orang bertanya, Pak, bagaimana kalau ada orang yang bernubuat sesudah kitab Wahyu? Ya tidak bisa lagi dipercaya. Karena Tuhan sudah menutup firman-Nya di dalam kitab Wahyu. Kenapa engkau harus menyatakan sesuatu di luar firman Tuhan? Karena itu berusahalah hidup, saya mau sampaikan kepada orang percaya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sebagai orang yang alkitabiah. Hidup sebagai orang yang sound doctrine. Saya tidak akan henti-hentinya bicara mengenai sound doctrine. Karena sound doctrine itu segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau engkau belajar firman Tuhan kurang daripada apa yang Tuhan nyatakan, maka pengertianmu itu kurang. Tapi kalau lebih daripada itu, engkau menambah-nambahkan Alkitab, engkau menambahkan dengan wahyumu sendiri. Jadi tidak ada lagi istilah yang berkata bahwa Tuhan bicara kepada saya, bahwa saya mendapat mimpi, bahwa Roh Kudus bicara kepada saya. Mau bicara lagi seperti apa? Firman Tuhan sudah lengkap, sudah iya dan amin, sudah selesai, final dan absolut. Kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan sesuatu yang dari dirinya, jangan didengarkan, saudara. Seberapa bagusnya kata-kata hamba Tuhan itu, seberapa populernya dia. Kalau dia hanya bicara dari pikirannya, dari otaknya, bicara dari penglihatan, bicara dari mimpi, bahasa roh, bicara dari nubuat-nubuat, praktek ngeroh, bicara hal-hal yang di luar firman Tuhan, motivasi, Injil kemakmuran, kata-kata apa itu berkat, kata-kata yang apa itu deklarasi, atau hal-hal yang hanya menina-bobokkan engkau. Jangan percaya kepada perkataan-perkataan itu. Engkau kembali kepada firman Tuhan, lihat apa yang Tuhan katakan. Dalam Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, apa yang Tuhan karuniakan kepada hamba-hambanya melalui nubuat Allah, yaitu di dalam Alkitab, itu harus terjadi. Tidak bisa tidak.
Ini membuktikan kalau firman Tuhan itu terjadi, bahwa Allah memang betul-betul berfirman, begitu. Jadi tidak ada lagi itu seperti kata-kata yang ngaret, oh belum terjadi, nanti terjadi, akan terjadi. Tidak, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Katakan saudara, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Yohanes 10 ayat 35 dikatakan, saya ulangi ayat ini, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kitab suci akan selalu terjadi. Dalam bahasa Inggrisnya kata yang lebih enak didengar dikatakan begini, Scripture cannot be broken. Kitab suci tidak mungkin gagal. Katakan dalam hidupmu. Mari katakan sama-sama, firman Allah tidak mungkin gagal. Semua yang difirmankannya akan digenapi. Nah, ini disebut dengan divine necessity. Setiap firman Allah mengandung divine necessity. Artinya adalah bahwa Allah menjamin firman-Nya, menjaga firman-Nya, dan firman itu akan terjadi karena Allah sendiri yang berkata-kata di dalam firman-Nya. Hal yang kedua yang ingin saya singgung di dalam Wahyu 1 ayat 1 adalah kata sun, adalah kata segera terjadi, adalah frase entache. Nah, ini banyak menimbulkan persoalan ini ya. Sekali lagi, di dalam bahasa Inggris dikatakan the things which must soon take place. Hal-hal yang harus terjadi segera atau segera terjadi. Dalam bahasa Indonesianya apa yang harus segera terjadi? Seberapa segera firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Secara khusus nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yohanes atau nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Nah, cara memahami nubuatan memang agak lebih khusus, saudara. Nubuatan itu harus dilihat dengan tepat dan dilihat harmonisasinya di dalam seluruh kitab suci. Saudara, kata entache ini, kata segera atau soon ini menimbulkan perdebatan di antara para ahli Alkitab, para pembelajar Alkitab. Karena apa? Banyak yang mengatakan kata segera ini atau harus terjadi ini berarti sudah terjadi. Nah, di dalam Wahyu, memahami kitab Wahyu ada kelompok yang namanya preteris. Preteris ini berkata bahwa semua nubuat kitab suci sudah digenapi. Nah, mereka berkata seperti ini, bahwa ketika tahun 70 Masehi bait Allah diruntuhkan, berdasarkan kata sun tadi, entache, mereka tafsirkan bahwa sebenarnya kitab Wahyu ini sudah terjadi. Jadi mereka menafsirkan Yesus sudah datang. Mereka menafsirkan apa yang dinubuatkan di dalam Wahyu yang terkait dengan meterai-meterai, terkait dengan kerajaan 1000 tahun, terkait dengan kedatangan Yesus sudah terjadi. Nah, saya mau katakan di sini, saudara, hati-hati memahami ini. Kata sun ini bukan berarti segera terjadi, harus selalu terjadi dengan cepat, begitu ya, atau dalam waktu yang dekat, atau dikatakan imminence. Imminence itu dalam waktu yang dekat, dekat sekali. Kan saya sudah sampaikan Allah yang transenden, Allah yang imanen. Allah yang imanen itu berarti Allah yang memang kita pahami secara dekat, begitu kita rasakan. Kalau transenden itu Allah yang besar sekali, yang tinggal di luar bumi ini, Allah yang tinggal di tempat yang tidak bisa kita tahu, Allah yang ajaib, maha kuasa, maha hadir, pencipta dan sebagainya. Itu namanya transenden. Kalau imanen itu adalah dekat sekali. Nah, saudara, kata entache ini atau kata sun atau harus segera terjadi ini, itu artinya memang ada dua. Artinya adalah
soon, segera, atau artinya adalah quickly, terjadi dengan cepat. Saya mau tunjukkan saudara, ketika Yesaya bernubuat berkaitan dengan Babel. Waktu itu Yesaya bernubuat tahun 700 sebelum Masehi. Yesaya sudah nubuatkan bahwa Babel akan jatuh ke tangan orang Media Persia. Kerajaan Babel akan berlalu dan digantikan dengan Media Persia. Nah, ini sebenarnya kan sudah ada di dalam nubuat Alkitab. Pertama kali Nebukadnezar sendiri bermimpi, dan mimpi Nebukadnezar ini ditafsirkan oleh Daniel dengan tepat bahwa kerajaan pertama yang memerintah seluruh dunia adalah kerajaan Babel. Kemudian dari kerajaan Babel, kerajaan itu berganti kepada Media Persia. Kemudian dari kerajaan Media Persia berganti kepada kerajaan Greece atau kerajaan Yunani. Kemudian dari kerajaan Yunani berganti kepada kerajaan Romawi. 4 kerajaan besar, ya, sekali lagi 4 kerajaan besar itu telah dinubuatkan oleh Alkitab dan memang sudah terjadi. Nah, saat Yesaya bernubuat di dalam Yesaya 13 ayat 22, misalnya saya bacakan di sini, anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera. Dikatakan di sini datang segera. Ini memakai kata entace atau memakai kata tace. Saudara, dari kata tace ini kita tahu tachometer, ya. Tachometer itu digunakan di mobil itu untuk menjaga apa? Atau mengetahui kecepatan. Kan tadi saya sudah bilang, ada kata soon, segera, dan ada kata quick atau speed begitu. Melihat kecepatan mobil digunakan apa itu namanya tachometer, atau juga istilah ini digunakan sebagai istilah dalam kedokteran takikardia. Takikardia itu menyatakan apa itu jantung, yaitu jadi bagaimana jantung berdenyut. Nah, untuk memahami kata ini saya gunakan saja jantung berdenyut. Jantung berdenyut itu tidak bicara tentang segera, tapi bicara beatnya itu bicara dengan ketukan-ketukan, speed. Jadi tuf 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 tuf, itu kan. Jadi dalam kecepatan yang teratur begitu. Nah, ingat kata tace ini, kata segera ini digunakan dalam tachometer, digunakan di kendaraan kita. Anda yang punya mobil ada tachometer di situ, yang bulatan itu menunjukkan speedometernya itu. Lalu kemudian di motor juga ada, ya, di motorcycle gitu. Anda yang punya motor kendaraan roda 2 maksud saya di situ, ya. Jadi di sini ketika Yesaya berkata waktunya akan datang segera dan usianya tidak diperpanjang, Yesaya bernubuat tentang Nebukadnezar bahwa waktunya akan habis, bahwa waktunya akan diganti, usianya tidak diperpanjang. Nubuat ini disampaikan Yesaya tahun 700, saudara. Tapi saudara, di dalam Alkitab kalau kita melihat dengan betul sejarahnya terjadi, bukan langsung terjadi. Nebukadnezar ketika dinubuatkan Yesaya langsung diganti oleh Media Persia, tapi terjadi kurang lebih 200 tahun kemudian. Ini lama sekali, jadi a span of time, span of period. Jadi ada sebuah rentangan waktu yang panjang. Kalau Allah bernubuat akan segera terjadi, belum tentu itu dikatakan langsung terjadi saat itu atau terjadi dalam beberapa waktu kemudian. Dalam kasus Yesaya ini 200 tahun kemudian, tahun 539, kerajaan Babel itu jatuh. Jadi nubuatan ini berkata, kalau dikatakan akan segera terjadi, belum tentu dia terjadi dalam waktu yang terdekat. Tetapi dia akan terjadi secara kontinu, secara tepat, secara teratur,
betul-betul Tuhan menjaga nubuatan itu meskipun waktu berjalan, tapi nubuatan yang belum terjadi ada di dalam time frame Allah, begitu. Jadi ingat baik-baik saudara. Sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, banyak orang yang katakan Yesus sudah datang. Ingat, saya sudah sampaikan tentang gereja Tuhan Yesus yang Maha Kuasa atau gereja Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Ini aliran sesat yang muncul dari Cina. Saya sudah sampaikan kan, banyak mereka add saya di dalam Facebook, lalu ketika diskusi saya tunjukkan, mereka langsung marah-marah, langsung mereka menghapus, memblokir saya dari pertemanan. Mengapa? Karena gereja Yesus Kristus yang Maha Kuasa ini menafsirkan bahwa Yesus Kristus sudah datang dalam bentuk roh katanya, dalam bentuk seorang perempuan. Anda bayangkan, ajaran yang sesat begini dipercaya oleh banyak orang, dan banyak orang ini sudah merambah ke Indonesia begitu. Jadi sudah banyak orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan akhirnya datang kepada gereja yang sesat ini. Jadi karena tadi kesalahan penafsiran tentang kata tace, entace. Jadi entace itu bukan berarti sudah terjadi oleh karena dikatakan segera. Nah, saudara, banyak juga orang yang mengatakan Mesias, Mesias. Saya adalah Mesias, saya adalah orang yang diurapi. Hati-hati dengan kata seperti ini, karena Yesus sudah berkata, menjelang kedatangannya yang kedua kali, maka banyak orang mengaku sebagai Mesias. Mesias itu yang diurapi. Saya mau katakan, satu-satunya Mesias adalah Kristus. Kata Mesias itu digunakan untuk Kristus, orang yang diurapi. Jadi engkau jangan menggenapi nubuat Alkitab untuk menyatakan kehancuran atau kesesatan. Banyak orang kan doa, ya Tuhan urapilah. Urapan apa? Tidak ada urapan lagi sekarang. Ya Tuhan urapi hambamu. Dia adalah hamba Tuhan yang diurapi. Urapi itu hanya ditujukan kepada Yesus, Sang Mesias. Dan Mesias itu belum datang. Kita menantikan kedatangannya. Saya percaya kedatangannya adalah sesuatu yang pasti, yang dinubuatkan oleh Alkitab. Tetapi kedatangannya itu tidak datang secara segera. Ada time of frame di sini, span of period di sini. Ada rentangan waktu yang harus digenapi sesuai dengan cara Allah. Jadi yang dimaksud Yohanes segera terjadi ini belum terjadi. Kita menolak pandangan-pandangan preteris yang mengatakan bahwa semua nubuatan Allah itu sudah digenapi. Makanya mereka tidak percaya dengan kerajaan 1000 tahun. Mereka tidak percaya dengan rapture. Mereka tidak percaya dengan parousia. Mereka tidak percaya dengan pembukaan meterai-meterai. Bahkan ada juga yang berkata, kan saya sudah katakan, oh meterai Allah sudah dibuka oleh karena masalah COVID. Meterai kita sudah hidup di meterai keempat. Bagaimana mungkin hidup di meterai keempat? Karena harus terjadi dulu rapture. Tidak mungkin rapture apa itu belum terjadi lalu meterai sudah dibuka. Dan tidak ada indikasi sama sekali pun bahwa kita sudah ada di pembukaan meterai. Karena bencana-bencana yang terjadi atau kesulitan yang terjadi masih bersifat lokal. Ketika meterai dibuka, maka itu bersifat global, tidak lagi lokal. Alkitab katakan sepertiga manusia akan mati di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya mau katakan apabila kita bicara tentang iminen atau waktu yang dekat itu, tidak menunjuk kepada waktu itu harus terjadi saat itu juga, tetapi satu set limit waktu di mana kita akan lihat Allah bekerja. Allah terus bekerja. Jadi nubuatan itu bisa juga dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu lama. Makanya saya katakan memahami nubuat harus melihat dua hal ini. Seringkali nubuat menjadi overlapping dan kita harus betul-betul memeriksa Alkitab dengan jelas. Yang pertama, segera terjadi ini adalah menurut pandangan Allah sendiri. Allah berdiri di luar waktu.
Jadi Allah yang menjaga segala sesuatu. Kalau Allah menjaga hidupmu berdiri sampai hari ini, maka Allah lah yang melihat itu dari viewpoint of time. Ya, jadi Allah punya viewpoint of time-nya. Allah melihat dirimu sebagaimana engkau ada saat ini. Allah akan menjaga engkau, menjaga keluar masukmu, membuat engkau tetap kuat di dalam perencanaan dan di dalam kasih Allah. Jadi saudara, waktu Allah tidak sama dengan waktu manusia. Sabar menunggu waktu itu, dan apa yang dimaksud dengan segera belum tentu terjadi saat sekarang. Belum terjadi saat ada di depan mata. Begitu juga ketika engkau berdoa, hal ini harus engkau jaga baik-baik. Jadi jangan memberi kepastian-kepastian. Saudara, kalau engkau tidak tahu apa itu kepastian. Ya, saya sering koreksi orang berdoa. Orang berdoa katakan, dalam nama Yesus pasti sembuh. Kalau ada orang itu di Facebook, mereka tulis tentang sakit penyakit, langsung orang bilang, dalam nama Yesus pasti sembuh. Engkau sudah sembuh. Jangan begitu, saudara. Engkau itu bukan Tuhan, sehingga memberi kepastian-kepastian kepada orang. Memang itu bahasa iman, tapi bahasa iman yang salah. Jangan engkau terpengaruh dengan kata-kata yang seringkali engkau dengar dari orang lain, yaitu word of faith, yang segala sesuatu mereka katakan karena bilang kata-kata berkuasa dan sebagainya. Tidak seperti itu, saudara. Jangan memberi kepastian. Ada orang yang hampir mati di rumah sakit, engkau tulis di Facebooknya ketika dia minta doa, pasti sembuh, engkau sudah sembuh. Lalu ketika dia mati, engkau bilang, puji Tuhan, sekarang sudah tidak sakit lagi, Tuhan sudah sembuhkan. Ini bahasa kampungan, bukan bahasa firman Tuhan. Jangan begitu. Kalau engkau tidak pahami, jangan memberi kepastian. Belajar firman Tuhan akan membawa engkau menjadi orang yang alkitabiah. Jadi waktu itu ada di dalam God's perspektif ya. Jadi perspektifnya Allah. Jadi bukan kita yang memilikinya. Kita menjalani sebagaimana Allah memberikan waktu di dunia ini. Jangan memberikan kepastian-kepastian, janji yang tidak mampu engkau genapi di dalam hidupmu. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saya ingin ucapkan Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings.